لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الأمين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan keragaman dalam kehidupan ini sebagai bukti kebesarannya. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kebinekaan yang telah dianugerahkan kepada kita, sekaligus menyadari bahwa keragaman dalam kehidupan adalah sunatullah dan sebuah keniscayaan. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi contoh bagaimana cara merawat kebinekaan agama, suku dan budaya. Beliau adalah teladan utama dalam menghormati perbedaan dan mempromosikan toleransi antar umat beragama demi terwujudnya peradaban yang damai dan sejahtera. Beliau adalah sosok yang selalu memperlakukan semua orang dengan adil, tanpa memandang agama, suku, budaya mereka. Beliau memberikan contoh konkret bagaimana kita seharusnya berinteraksi sesama manusia yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Pada momentum khutbah Jumat kali ini, khatib juga mengajak kepada seluruh jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita menjadi individu yang lebih baik dan mampu menjaga keharmonisan dalam masyarakat yang penuh warna dan beragam. Perlu kita ketahui bahwa keragaman dan ketakwaan disebutkan dalam satu ayat Al-Quran yang termaktub dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Momentum bulan Rabiul Awal yang menjadi tonggak sejarah hadirnya Islam di muka bumi ini dengan lahirnya sosok mulia yang mengajarkan kita bagaimana menghormati dan menjaga keragaman, yakni baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan mengemban risalah keragaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengemban risalah rahmatan lil alamin di muka bumi ini. Banyak sejarah yang menggambarkan komitmen Nabi dalam menghadapi perbedaan, keragaman atau kebinekaan. Terlebih saat beliau berada di kota Madinah yang merupakan daerah heterogen dengan berbagai macam agama dan suku yang ada. Berdasarkan data dari kitab At-Tos Sirah Ar-Rasul disebutkan bahwa jumlah dari keseluruhan
penduduk Madinah kala itu terdiri dari umat Islam berjumlah 15%, penduduk non-Muslim berjumlah 45%, dan kaum Yahudi berjumlah 40%. Dari populasi tersebut, penduduk Madinah juga tidak semuanya berasal dari suku bangsa Arab. Mereka berasal dari berbagai kabilah di Arab yang semuanya memiliki perbedaan sifat, sikap, dan tradisi. Sehingga untuk menjaga keharmonisan, Nabi Muhammad SAW mengawalinya dengan fanatisme, dengan mengurangi fanatisme kesukuan. Nabi Muhammad menjadi agent of change, pionir perubahan untuk menguatkan ukhuwah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Dalam mewujudkan perdamaian, Nabi Muhammad mengeluarkan konsep ikatan bersama dan kesepakatan yang menjadi pegangan hidup dalam kebinekaan dan pedoman oleh seluruh agama dan suku di Madinah. Kesepakatan tersebut dikenal dengan nama Piagam Madinah. Piagam Madinah memuat beberapa hal, di antaranya komitmen bersama untuk menjamin kebebasan beragama, menjaga keamanan, saling membantu, dan menjaga kota Madinah. Dengan adanya Piagam Madinah ini, Rasulullah SAW telah mengajarkan sejak dini bagaimana menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan, demokrasi, toleransi, dan menebarkan nilai keadilan bagi setiap penduduk Madinah. Dari sejarah ini, maka terbuktilah bahwa diutusnya Nabi Muhammad. Ketahui bahwa keragaman dan ketakwaan disebutkan dalam satu ayat Al-Quran yang termaktub dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Momentum bulan Rabiul Awal yang menjadi tonggak sejarah hadirnya Islam di muka bumi ini dengan lahirnya sosok mulia yang mengajarkan kita bagaimana menghormati dan menjaga keragaman, yakni baginda besar Muhammad SAW. Dalam perjalanan mengemban risalah keragaman, Nabi Muhammad SAW mengemban risalah rahmatan lil alamin di muka bumi ini. Banyak sejarah yang menggambarkan komitmen Nabi dalam menghadapi perbedaan, keragaman, atau kebinekaan. Terlebih saat beliau berada di kota Madinah yang merupakan daerah heterogen dengan berbagai macam agama dan suku yang ada. Berdasarkan data dari kitab At-Tos Sirah Ar-Rasul disebutkan bahwa jumlah dari keseluruhan penduduk Madinah kala itu terdiri dari umat Islam berjumlah 15%, penduduk non-Muslim berjumlah 45%, dan kaum Yahudi berjumlah 40%. Dari populasi tersebut, penduduk Madinah juga tidak semuanya berasal dari suku bangsa Arab. Mereka berasal dari berbagai kabilah di Arab yang semuanya memiliki perbedaan sifat, sikap, dan tradisi. Sehingga untuk menjaga keharmonisan, Nabi Muhammad SAW mengawalinya dengan fanatisme, dengan mengurangi fanatisme kesukuan. Nabi Muhammad menjadi agent of change, pionir perubahan untuk menguatkan ukhuwah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Dalam mewujudkan perdamaian, Nabi Muhammad mengeluarkan konsep ikatan bersama dan kesepakatan yang menjadi pegangan hidup dalam kebinekaan dan pedoman oleh seluruh agama dan suku di Madinah. Kesepakatan tersebut dikenal dengan nama Piagam Madinah. Piagam Madinah memuat beberapa hal, di
di antaranya komitmen bersama untuk menjamin kebebasan beragama, menjaga keamanan, saling membantu dan menjaga kota Madinah. Dengan adanya Piagam Madinah ini, Rasulullah SAW telah mengajarkan sejak dini bagaimana menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan, demokrasi, toleransi, dan menebarkan nilai keadilan bagi setiap penduduk Madinah. Dari sejarah ini maka terbuktilah bahwa diutusnya Nabi Muhammad menjadi Rasulullah bukan hanya sebagai rahmat bagi umat Islam semata, namun Nabi diutus ke muka bumi yang penuh dengan kabar ini sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Penegasan bahwa Rasulullah diutus bukan hanya untuk umat Islam saja juga ditegaskan dalam firman Allah surat Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas bisyairin wa nadhiran walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali kepada seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad sebagai rahmat di muka bumi ini juga dirasakan bukan hanya di Jazirah Arab saja. Buktinya saat ini kita yang tinggal di Indonesia juga sudah merasakan rahmat kehadirannya. Walaupun memiliki jarak yang sangat jauh dari Arab dan terpaut waktu berabad-abad dari masa kehidupannya, namun kita ditakdirkan bisa menikmati rahmat berupa manisnya menjadi umat muslim dan hidup negara yang damai di tengah keragaman. Dalam konteks keindonesiaan yang dihuni oleh ragam agama, suku dan budaya ini, konsensus kebangsaan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad melalui Piagam Madinah juga menginspirasi para pendiri bangsa Indonesia dalam merumuskan dan menyusun sebuah kesepakatan bersama sebagai dasar negara. Hasilnya, kini kita bisa hidup bersama dalam keragaman dengan memegang teguh kesepakatan bersama bangsa Indonesia yang terwujud dalam falsafah negara bernama Pancasila. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, namun tidak serta-merta menjadikan Indonesia sebagai Darul Islam, negara Islam. Para pendiri bangsa sepakat untuk menjadikan Indonesia sebagai Darussalam, negara penuh keselamatan bagi semua manusia dari berbagai latar belakang agama, suku, dan budaya. Hal ini bisa terwujud dengan Piagam Madinah Indonesia, yakni Pancasila. Maka kita sebagai penerus kehidupan berbangsa Indonesia harus memegang teguh kesepakatan dan perjanjian ini guna terwujud kedamaian yang selama ini kita rasakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin 'abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.